Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Kampung Pandan, Ancol, Jakarta Utara. Kita ada di depan Masjid Al-Mukarromah dan Makam Keramat Kampung Bandan. Di sini terdapat 3 makam Habib yang telah dimakamkan di Makam Keramat Kampung Bandan. Gimana dalam masjidnya dan pemakaman dari Makam Keramat Kampung Bandan? Langsung aja kita ke dalam ya teman-teman traveler. Hai Kang. Kita juga sama Kang Entis Petualang dan kameramen kita Berat. Kita ke dalam ya. Teman-teman traveler, sekarang kita ada di dalam Masjid Al-Mukarromah Kampung Bandan, Jalan Lodan Raya ya tadi. Jadi sebelum kita ke makamnya, kita sholat dulu di dalam masjidnya. Ini kita bisa lihat, ini masjidnya, dalam masjidnya Kang ya. Ini dalam masjidnya. Dan ini ada satu ruangan namanya Yayasan Makam Keramat Kampung Bandan. Dan di situ ada yang ditutupin ya Pak, Pondok Pesantren Yatim dan Duafa Al Hasanah. Berarti sekarang ini udah nggak ada ininya nih. Kayaknya udah nggak ada pondok pesantrennya di sini. Dan di situ teman-teman traveler, sini Kang. Teman-teman traveler di situ ada toiletnya wanita dan pria dan tempat wudunya dipisah ya antara pria dan wanitanya. Ntar kita mau wudu dan langsung sholat. Ikutin kita terus ya.
Sekarang kita lagi sama seseorang, Habib Alwi. Bin Ali Asyatri. Iya, Habib. Oh iya. Habib Alwi Bin Ali Asyatri. bin Bin Ali Asyatiri. Asyatiri. Ya, ini Habib ini pengurus dari Makom di Kampung Bandar. Langsung aja nih ya, kita wawancara ya Habib ya. Di mana, Pak? Di makamnya ya. Nah, ini lokasi makamnya. Iya, Habib. Assalamualaikum. Di sini ya, Habib. Duduk ya. Duduk aja, Habib ya. Posisinya gini, Habib ya. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini maaf nih Bib ya, sore-sore ngeganggu Bib untuk datang ke Keramat Kampung Pandan. Jadi di sini My Indonesia Channel YouTube mau nanya tentang keramat yang ada di Kampung Pandan. Jadi sejarah gimana tuh Bib? Iya, menurut sejarahnya memang ini di wilayah Jakarta ini makam yang tertua. Oh, Jadi makam yang tertua. Beliau wafatnya aja tahun 1118 Hijriah. 1118 Tertua 1118 Hijriah. Ya, kalau di Masehinya sekitar 1700. 1700 ya. Ya. 700 awal ya Bib. Ya. Jadi itu wafatnya ya. Iya, wafatnya Jadi, ya. perjuangan beliau sebelumnya. Ah. Ya. Kemudian ada satu lagi Habib Ali bin Abdurrahman Al-Ba'alawi. Beliau wafat di tahun 1122 Hijriah, selang 4 tahun. Oh, selama tahun. Ya, jadi bisa dipastikan beliau berdua ini satu perjalanan untuk syiar di wilayah sini. Gitu. Benar-benar. Kemudian yang satu lagi itu Habib Abdurrahman bin Ali Asyatiri. Iya, iya. Ya, itu Ini sama Habib nih ini ya, ya, Habib. saya turunan keempat dari beliau. Oh ya Allah. Jadi Habib Abdurrahman ini karena jenjang waktunya itu sangat jauh ya, 200 tahun kemudian kan beliau itu dapat petunjuk dari ini juga, dari Habib Keramat Empang Bogor. Oh gitu. Habib Abdullah bin Muksin Al-Atas Oh. yang di Keramat Empang Bogor. Berarti kita maaf nih Bib, potong dulu nih Iya. Bib sejarahnya. Ayah dari Bogor. Ayah baru tahu nih. Yang lebih tua yang di Bogor apa yang di sini nih, Bu? Yang lebih tua sini. Oh, yang lebih tua Tapi sini. Habib Abdurrahman sama Habib Empang Bogor lebih tua sana. Yang penemu keduanya. Oh. Jadi Berarti Habib Abdurrahman duluan sorry Bib, ini Iya. potong. Yang duluan mana nih penyiaran agamanya, di sini apa di Batavia apa di sini. Bogor? Oh, di Batavia. di sini ya. Hmm. Jadi di sini sekitar pokoknya akhir, kalau perhitungan Masehinya akhir tahun 1600-an. Jadi kita baru tahu nih ya ada hubungannya sama Empang Bogor nih. Iya, jadi wasilahnya ini, jadi kedua makam ini setelah sekian lama terjadi kekosongan syiarnya dan kepengurusannya gitu. Oh, kenapa tuh Bib? Ya mungkin karena pengurus-pengurus sebelumnya udah nggak ada gitu, meninggal. Karena di sini dulu banyak juga makam-makam lainnya yang nggak ada namanya. Mungkin kita tahu apakah murid-murid beliau, karena ada sejarah juga yang mengatakan bahwa dari orang-orang tua itu bahwa di sini dulu pusat ilmu, pusat penuntut ilmu dari beberapa daerah datang ke sini, sampai ada yang meninggal di sini gitu. Tapi nama-namanya nggak tertulis. Berarti kalau boleh tahu nih Bib, sorry aneh potong Bib. Kalau boleh tahu syiar agama yang di Batavia ini dari tahun berapa itu Bib? Ya kalau kita lihat dari kekuasaan Sunda Kelapa aja ya,
Fatahillah itu baru 1500-an kan. Oh, dari Fatahillah itu ya, Iya. berarti. Betul yang ini. Nah ini mungkin pelanjutnya juga ya, karena kan bergantian berlanjut Iya, Bib. ya, jadi zaman kekhalifahan Turki ya, Utsmani. Jadi semua ke sana. Nah, Habib Abdurrahman ini beliau udah dapat khilafah memang gitu, semacam ilham bahwa di sini ada 2 makam tapi tempatnya belum begitu jelas. Akhirnya Habib Abdullah bin Muhsin ini kan kasyaf, orang bilang kok karomahnya kasyaf, bisa tahu masalah yang jauh yang apa gitu ya. Jadi beliau menurut sejarahnya Habib Abdullah bin Muhsin Bogor, beliau tuh berapa kali didatengin, baik dalam mimpi, baik didatengin antara wali dengan wali ya. Layar itu wali ila wali. Gitu. Atau wali itu wali. Jadi beliau kumpulin beberapa habaib, bilang ada 2 makam yang bernama Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Muhammad Ba'alawi. Beliau nih, Bib ya. Beliau itu membutuhkan pelanjutnya di sini. Oh, Gitu. itu maksudnya. Jadi ayo cari siapa yang menemukan, nanti disejajarkan dengan keduanya. Nah itu sorry Bib, siapa tadi Bib namanya yang lagi nyari nih? Habib siapa? Habib Ali. Yang didatengin Yang didatengin? keduanya ini Habib Abdullah bin Muhsin. Abdullah bin Muhsin ini ada di mana itu Bib? Atas di Bogor ya Bang. Oh lagi di Bogor tuh ya Iya. Bib ya. Oh gitu. Jadi kan beliau juga banyak habaib-habaib pada datang ke situ ya, untuk berburu, silaturahim gitu, dan beberapa daerah juga begitu. Jadi beliau ini wali Allah yang kasyaf. Berarti dulu di sini ada pesantrennya Bib ya? Dulu mungkin ada ya, tapi kita nggak. Ya zaman dulu sih Bib ya. Petilasannya iya. Zaman VOC masuk. Iya benar-benar. Ya. Zaman-zaman kayak gitu kan belum terlalu bebas kayak zaman sekarang. Betul, mungkin ada, tapi kalau kita kan berbicara hal-hal sejarah itu harus ada fakta. Iya benar. Ya. Benar. Kita nggak mau membicarakan segalanya yang tanpa fakta. Jadi keluar konteks dari Bib. Iya, keluar konteks makanya. Jadi yang fakta aja. Sampai Habib Abdurrahman ini kemudian beliau mengurus keduanya. Ya, melanjutkan syiarnya sampai beliau pun wafat di sini. Ya. Jadi pada saat wafatnya beliau itu rencana mau dimakamkan di Bogor. Jadi ada tanah wakaf di Bogor itu. Ya. Rencana mau ke sana. Datanglah Habib Alwi, anak beliau nih, kakek saya. Oh iya. Alwi anak beliau ngurus pemakaman di Bogor. Beliau lagi urus di sana. Tahu-tahu di sini jenazah kan udah ada di sini. Ada keluarga. Nah, ada seorang syekh apa, pokoknya ulama gitu ya. Ulama datang. Ini kenapa katanya nih belum dimakamin, belum diurus nih pemakaman. Gitu. Nah, dia lagi tunggu mau dimakamin di sana di Bogor. Mau dibawa ke Bogor. Anaknya lagi ngurus di sana kan ini. gitu. Iya. Enggak dimakamin di sini. Bukan, ini kan nggak boleh. Ini bukan pemakaman umum lagi, udah ditutup. Harus ada izin dari gubernur Belanda. Gitu. Iya. Dari ceritanya begitu. Nah, ulama ini keluarin dari jubahnya surat, ditaruh di meja. Ini suratnya, ayo makamin, beliau yang pimpin, beliau makamin di sini sebelahnya. Jadi itulah bukti, artinya kewalian dari Habib Abdullah bin Muhsin al atas Bogor itu, bahwa nanti beliau yang menemukan disejajarkan. Sekarang terjadi 3 jadinya. Awalnya 2 gitu. Dan itu berlanjut terus. Dan yang nerusin bahkan sampai Habib Husin waktu masuk ke Jakarta sini, beliau ziarah di sini. Karena nggak ketemu zaman hidupnya. Ini udah ada makam, tapi beliau ziarah ke sini. Jadi ini selang Habib Husin dapat wilayah di sana, di sini kekosongan kan. Iya benar. Kemudian gitu sampai Habib Abdurrahman dapat. Nah, kemudian kepengurusan selanjutnya itu dari jenjang anak-anaknya yang tertua di sini. Yang ngurus nih kakeknya Habib. Iya, awalnya kakek, habis itu ke orang tua. Ini orang tua saya juga di sini sebelahnya, makamnya. Beliau cucu dari Habib Abdurrahman. Iya. Jadi begitu sejarah sampai saat ini. Tadinya daerah sini memang hampir
Sering kali deh banjir rob, air laut pasang masuk. Ini Bib, banjir kiriman atau Banjir dari pasang air laut. oh pasang air? Iya, karena kan sebelum ada pemukiman di belakang ini kan ini laut, laut semua. Iya, Bib. Ya, ini tanah masjid ini jadi Habib Ali ini anaknya Habib Abdurrahman. Beliau Habib masuk nih ya? sini, iya kakek. Beliau masuk sini. Nah beliau beli tanah seluruhnya. Itu dibeli tanahnya, kemudian dibikin masjid. Kemudian masjidnya berkembang lagi jadi masjid jami, bukan masjid yang depan, yang sini. Ini nih masjid jami. Pada saat perluasan jadi masjid jami karena masyarakat udah banyak membutuhkan tempat ibadah untuk sholat berjamaah, untuk Jumat gitu kan. Akhirnya diperluas. Dengan perluasan itu, dengan biaya dari Habib Ali itu diperluas, akhirnya makam masuk di wilayah masjid ini. Oh gitu. Jadi asal mulanya makam ini di luar. Iya Masjidnya benar-benar sebelah sana gitu. Iya Bib, ya kayaknya Ya. baru sadar kalau ada di dalam kawasan masjid ya jadi ya. Nah kemudian berkembang peziarah udah mulai banyak berdatangan ke sini. Akhirnya saya ingin gitu berniat supaya ada masjid yang khusus untuk mereka yang sholat, kan? Jadi di sini khusus untuk peziarah. Jadi semacam gubah ini khusus untuk peziarah. Tapi untuk sholat Jumat, sholat Aid Di itu karena bukan dipakai karena darurat karena banyak kali ya Bibi ya. Betul, jamaahnya banyak. Jumat juga ini udah penuh sholat Jumat. Banyak. Jadi gitu sampai sekarang. Jadi kegiatan dari makam ini ya kita menerima tamu-tamu peziarah ya. Kadang kita hanya kontrol kalau ada mereka agak keliru yang bisa mengakibatkan kesyirikan. Iya, kita meluruskan. Iya. Jadi kalau rombongan yang ada ustadz atau ustazahnya mereka kan tahu, saya paham udah. Nah nih Bib, Tani mau nanya nih Bib, ya kan kebanyakan tuh ya Bib ya, di Indonesia tuh kalau bisa disebutkan sama makam tuh agak seperti itu tuh Bib ya. Nah kalau di mata Habib makam keramat itu bagaimana Bib? Kalau di mata Habib itu seharusnya nih Bib ya, seharusnya makam keramat ya, kayak ada makam para wali. Iya benar Bib ya. Jadi begini. Jadi la ya'riful wali illa wali. Jadi yang tahu beliau itu wali Allah adalah wali Allah juga gitu. Jadi seperti ini Habib Abdul Ghani Muhsin seorang wali Allah, Masya Allah bisa tembus pandang begitu. Nah beliau serukan ini ada 2 makam wali Allah. Selanjutnya harus ada siapa yang bisa menemukannya. Nah, itu kan wasilahnya disebut wasilah tuh petunjuk dari Habib Bogor gitu. Jadi bisa dipastikan gitu. Jadi bukan artinya ini ada makam bikin dirapiin kemudian dibilangin makam keramat, nggak begitu ya. Jadi itu ada kesalahan yang mungkin tujuannya komersil atau apa. Jadi atau untuk memuliakan makam siapa gitu. Beliau yang mengikrarkan gitu. Kalau yang mengikrarkan bukan seorang wali Allah itu basah. Iya benar. Makanya setiap ada makam wali Allah ya itu pasti petunjuknya dari seorang wali. Nah terus Bir, ada mau nanya, kita nih sebagai kan kita awam nih ya, kita orang awam banget nih Bib misalnya nih, kita seharusnya memandang makam wali Allah, makam keramat itu seperti apa tuh Bib tuh? Iya, kita kan artinya nih para syuhada ini kan beliau hidup ya, beliau syahid, beliau ini para wali Allah ini beliau berjuang di jalan Allah ya sampai meninggalnya wafatnya syahid. Dan para syuhada itu beliau tidak mati ya. Inna wali Allah bal ahya inda rabbihim warzuq. Jadi sesungguhnya para wali Allah itu hidup di sisi Allah dan diberikan rezeki ya itu. Dan nggak bisa tuh artinya kita harus melihat ini makam wali Allah
dari mana sejarahnya kok tahu ini wali Allah? Ada petunjuk dari wali Allah juga. Gitu. Jadi ini bisa dibilang kita melihatnya tuh bukan sebagai kayak ke arah syirik yang lebih tapi lebih ke arah sejarahnya. Betul. Kita mengingat akan kematian juga, kita melihat akan kematian terus kita mengingat sejarahnya. Betul. Yang pertama memang kita dianjurkan untuk ziarah, terutama ke orang tua kita ya, untuk mengingat hari akhirat. Iya betul. Kita itu juga tuh bakal mati. Itu tuh intinya tuh Bibi ya. Itu intinya tuh. Kemudian lagi diperintahkan lagi datengin para syuhada. Iya. Ya, para mujahid. Ya, seperti beliau ini ya Bibi ya? Iya seperti beliau. Beliau kan datang siar kemana-mana. Iya. Jadi setiap beliau masuk pasti di tempat-tempat yang banyak kemusyrikan, banyak kezaliman, di situ beliau datang masuk. Kalau tempat itu udah aman damai itu buat apa? Siarkan gitu. Benar Bib. Coba lihat. Gimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW datang ke Mekah waktu itu. Terusnya di Mekah pada zaman kemusyrikan menyembah berhala. Benar. Begitu, jadi biasanya begitu umumnya para wali diutus ke situ. Ya. Dan ini karomah seperti mukjizat para nabi, rasul ya. Karomah juga itu kita nggak bisa cerna dengan akal pikiran kita. Itu juga tuh ada juga yang bilang kan kalau kita berpikir secara yang lurus logika itu kita kayak nggak masuk logika. Nggak masuk logika Bib. Iya benar Bib. Benar Bib. Nggak bisa dicerna. Ada keterbatasan. Benar kata Bib tuh ya teman-teman travel. Mukjizat sama karomah. Nah itu tuh yang dicari tuh susah tuh Bib ya. Disitulah ada keterbatasan akal pikiran manusia. Iya, ya. Ini kemuliaan yang diberikan Allah kepada beliau, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, itu harus kita dengan iman. Dengan iman kita, ya kita harus yakinin beliau orang-orang pilihan. Ya banyak sekali kalau diceritain masalah karomah begini-begitu ya, masalah mukjizat. Tapi bagi orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, itu mereka nggak percaya kan. Jadi kita tariknya zaman Rasulullah juga begitu kan. Mukjizat dari zaman-zaman ya, tapi kan ada juga yang mengingkari. Itu. Jadi harus kita cerna dengan iman kita. Segala yang gaib itu harus dengan iman kita, kan wajib ya. Jadi bukan dicerna pakai perasaan otak, tapi dengan iman kita ya Bib ya. Dengan iman kita itu lebih dari perasaan dan otak ya Bib ya. Betul. Lebih dari insting dan otak gitu ya Bib ya. Betul. Dengan iman kita. Dengan iman kita harus cerna dengan iman. Mukjizat, karomah dengan iman. Berarti kalau kita cerna dengan iman, kita harus berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul. Kan jelas-jelas semuanya. Jadi sekarang kan lagi kemajuan zaman nih. Iya. Kemajuan zaman teknologi, banyak anak-anak muda yang udah nggak ini lagi lah gitu, sama hal-hal yang berbau agama. Mereka lebih tertarik yang dari luar. Pengaruh-pengaruh dari luar sekarang banyak sekali. Nah, harapan Habib sendiri untuk anak muda kita ini, karena kita sharing ke YouTube nih, Bib. Kita di YouTube kita bantu syiar, kita bantu berubah pemikiran anak muda sekarang biar tergerak lah. Iya. Kalau pesan-pesan Habib buat anak muda kita sekarang apa? Saran saya, bagi anak-anak yang muda ini, yang muslim ya, untuk memperkuat iman kita, jangan sampai terpleset, ya, jangan sampai menyimpang. Datengin para ulama, ikut ulama-ulama yang bersih, ulama-ulama yang yang kita bisa lihat ucapan dan perbuatannya itu selalu di jalan Allah, ya. Kan banyak juga nanti, makanya di akhir zaman ini kan ada ulama yang istiqamah dan ada ulama yang melenceng. Kita bisa pilih dari situ. Iya benar. Gimana itu jadi kita lihat di situ. Tapi sekarang ini zaman harus ikutin tuntunan para ulama. Ya. Karena zaman ini zaman udah canggih. Akhirnya kadang-kadang ada orang mempersepsikan sendiri. Begini. Itulah yang apalagi kalau yang belajar agamanya itu dari Google ya, Bib. Apalagi begitu. Ya. Ilmuwan memang harus langsung dari orang ya, Bib. Dari manusia yang khususnya dari ulama. Benar. Artinya nggak salah juga dari
kalau nggak salah, apa yang baik ya, kita ambil dan kita harus konfirmasi ke ulamanya. Iya benar itu. Jadi pokoknya nggak semua apa yang di harus dijalanin ya Beb ya. Kita tolak, enggak juga. Benar juga sih, benar jadi juga yang sih. baik kita simpan, kita ambil. Kalau menurut urusan agama itu kita ambil dan konfirmasiin kebenarannya Benar Beb. kepada guru kita. Harus ada tuntunan. Kalau nggak ada tuntunan, Nggak ada belok nih. Pleset. Itu. Bener-bener. Kita khawatir memang zaman ini ya. Artinya anak-anak muda ini harus benar-benar dituntun. Nggak ada lagi tuh Bib ya, beridola banget sama Rasulullah SAW. Tuh nggak ada lagi zaman sekarang anak muda Bib ya. Susah Bib ya. Ya udah ya. Kita lihat para sahabat zaman Rasulullah begitu, dia ikut apa kata-kata Rasulullah, dia ikutin apa perbuatannya diikutin semua. Nah, sekarang ya karena itu akhirnya memang ada ulama-ulamanya ini yang dua jalur, tapi harus bisa memilih gitu. Iya benar. Yang penting kita bisa lihat bahwa nah misalnya kewalian ya, masalah kewalian itu kan ada orang ada yang bisa terbang jalan di atas air, oh itu wali Allah. Tidak juga, harus dilihat juga dasarnya dari mana. Iya benar. Terus apa tuh perbuatannya, kelakuannya, akhlaknya, semuanya harus dicerna juga. Iya benar. Iya kan? Benar. Begitu. Jadi kita harus lihat, harus benar-benar. Kan dia bilang ada wali Allah, ada wali setan. Iya kan? Bisa aja dia pakai mantra. Bisa aja nih siapin. Bisa. Jalan di atas air, benar. Ada mantra-mantra. Bet, Kan kalau jalan di atas air nenek lampir dong. Itu pentingnya tuntunan Pak ya. Iya benar, bimbingan ya tuntunan. Bimbingan. Jadi kita punya guru, kita harus lihat juga perilaku. Masukan juga. Iyalah banyak belajar banget nih dari Habib. Nah Habib, Ane mau nanya nih. Ini sama pemerintah, ini kota Jakarta Utara. Jakarta Utara. Dijadiin cagar budaya Mas? Sebelumnya iya. Tapi itu kan dari tahun 72 masuk cagar budaya. Pemerintah Pemprov DKI. Tapi setelah berjalan sekian puluh tahun, emang sebelumnya ada renovasi, terus peninggian lantai, ya, perbaikan atas. Itu ada, itu sempat 3 kali. Itu di tahun 79, 80, 89, 90, dan terakhir 2021. 2021. Jadi sejak 2001. 2001. Akhir 2001. Oh, udah dari lama 2001 itu nggak ada, hampir nggak tersentuh. Dan konon katanya udah keluar dari cagar budaya. Jadi nggak tahu. Padahal ini yang buat sejarah. Kalau sejarah kota Jakarta, stasiunnya stasiun Bandan. Iya benar. Iya kan? Bib, Bandan. sorry Bib, Ani mau nanya nih Bib. Kenapa Bib nggak dilepas dari cagar budaya? Wallahualam, kita nggak ada apa pemberitahuan, nggak ada apa gitu. Nggak tahu deh. Berarti nih Bib bisa dibilang nggak dilirik sama sekali dong Bib sama pemerintah? 20 tahun, Iya 20 tahun, 21 tahun. benar Ini 20 tahun. berkembangnya dari jemaatnya gitu. Ya, jadi kita Donatur Bib? berkembangnya dari infak. Infak ya Bib? Ya, ini kita kembangkan, kan perlu pemeliharaan. Iya lah Bib. Dari situ. Bener Harus banget ya. penuh pemeliharaan ini. Harus wajib pemeliharaan. Jadi nggak ada insentif sama sekali lagi. Dulu pernah. Ya kalau bisa dibilang mah kan, sorry Bib, motong Bib, maaf. Kalau bisa dibilang kan ini suatu sejarah Bib ya. Kalau nggak ada beliau, masyarakat sekitar sini tuh bukan muslim kali Bib kayaknya. Iya kan Bib ya? Iya. Benar. Jadi ada perjalanan siar beliau. Jadi banyak masyarakat sini. Ini kan sekarang pendatang dari Tangerang, ada yang dari Kerawang, Jawa Barat deh, banyakan Bogor apa. Mereka jadi pendatang. Jadi mereka dudukin tanah-tanah yang sebetulnya tanah masjid masih, tapi ya selama mereka butuh untuk berlindung di situ kita darurat itu ya. Karena yang tempatin sama dia kan nggak begitu
Tapi kenapa sih Bib disebutnya, maaf sorry Bib, disebutnya Kampung Bandan gitu? Jadi ada beberapa versi sebetulnya ya. Tapi yang saya pernah tahu dari dinas museum Purbakala pada saat itu, jadi ada sejarahnya katanya dulu di zaman VOC, jadi 1700-an itu VOC menaklukkan kota Banda. Jadi Raja Banda sama masyarakatnya sama keluarga itu dibawa kemari. Sebagian ditawan di Pasarikan. Kantor VOC situ kan sampai sekarang masih ada kan. VOC ada Museum Bahari, itulah kan dulunya dari penjara di situ. Nah, karena banyak, akhirnya sebagian di pinggir-pinggir laut ini dalam pengawasan Belanda. Gitu. Dikawal, sempat terjadi pembengkakan apa gitu. Sampai ditumpas. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa sekarang orang-orang Bandanya keturunannya kok nggak ada di sini? Iya kan? Kan kabur Bib. Iya, tapi ada kebenaran. Artinya begini, VOC waktu itu kan banyak mempekerjakan paksa. Iya. Ya, dari mana-mana tempat yang ditaklukkan kemudian dibawa. Ya, seperti dari Bandar dibawa ke sini. Kemudian ada pekerjaan paksa lagi di tempat lain, ini diboyong sana gitu. Dibawa. Jadi ada. Ya mungkin kalau ada yang meninggal mungkin ada di sini. Makanya Banyak ini juga makam-makam yang nggak ada namanya. Tidak. Cuma saya sih pribadi nggak berani ya nyebut ini makam si Anu gitu. Iya, Bib. Jadi Nggak ada amanah dari beliau di wali Allah. Jadi asal muasalnya karena masyarakat Banda ya, Bib? Iya, masyarakat Banda. Ditaklukin di Sunda Kelapa. Di mana, Bib? Di sana di Banda. Oh, di Banda. Kerajaan Banda ditaklukkan sama VOC kan, VOC sebelum ke Jakarta Dibawa kan ke di sini. sana, dibawa ke sini. Oh, ya Allah, Gitu. baru ngerti. Dalam status tawanan. Jauh amat Bib. Iya. Karena kan beliau VOC masuk tuh. Oh, gini mungkin Bib ya. Dibawa ke sini untuk Rodi kali ya. Iya, untuk kerja paksa. kerja paksa. Mungkin seperti itu. Kemudian kan ada kerja paksa bangun rel kereta api apa itu dibawa lagi. benar. Itu dari beberapa daerah yang ditaklukkan kerajaan-kerajaan itu dia harus satu disuruh kerja paksa. Nah, orang-orang keturunan yang dari Bandanya ini masih ada? Enggak dong, Bib? Nggak ada karena kan diboyong lagi kan. Itu seperti yang Habib tadi ngomong ya. Iya. Benar. Maaf Bib. Jadi Jadi diboyong lagi Iya. lagi gitu. Gitu. Yang ada sekarang pendatang. Makanya kan si ada orang yang bilang, "Oh, Kampung Pandan." Bandan. Kampung Bandan. Ada juga versi dulu banyak pohon pandan. Oh. Jadi kampung pandan gitu. Tapi yang kuat sih memang dulu ada sejarah memang dari kerajaan Banda yang ditaklukkan. Oh, gitu. Gitu. Ada juga versi kampung bandar. Karena di sini bandar banyak bandar. Berarti ini masuknya nih jalan Lodan Raya. Jalannya jalan Lodan Raya. Lodan Raya. Ya. Kabupatennya apa nih, Bib? Di sini bukan kabupaten, sorry. Kelurahan Ancol. Kelurahan Ancol. Iya. Kecamatannya? Kecamatan Pademangan, Oh, Pademangan. wilayah Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kota ya, Bib ya? Iya. Kota Madia, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Namanya tuh bukan Kampung Bandan, cuman orang nyebutnya kampungnya Kampung Bandan gitu, Bib ya? Iya, jalannya jalan Lodan. Justru jalan Kampung Bandan ada di seberang sana. Ah, itu sih Pak yang tadi bikin nyasar. Itu jalannya. Bib, tadi ya Bib ya, Bib, aneh tuh ya dari Tanjung Priok. Iya. Dari Tanjung Priok nulisnya Kampung Bandan, itu diajak muter-muter Bib. Iya. Pas disebut di situ Masjid Al Mukaromah Kampung Bandan, langsung ke sini Bib. Iya. Jadi kalau perkampungannya ya di sini. Situ tuh Bib ya. Kampung Bandar. Oh, Jadi bener-bener. makanya di sini disebut Kampung Bandar. Ah, benar. Jadi mama tuh orang Tanjung, papa juga di kota ya, Bungur. Bungur, jadi Bungur. sering
sholat di sini dulu kita Oh, sempat. iya. Jadi kita papa saya turunan Banten. Iya. Itu bagus. Jadi kan kalau terus gitu kan sering banget tuh Bib ya. Sholat Jumat di sini, sholat Jumat di sini. Iya. Nah khusus ayahnya, kakek, ama sholat Jumatnya tuh selalu di sini gitu sama si Kita papa. namanya tuh bagus Rais. Itu bagus Muhammad Rais. Jadi sering banget kesini. Makanya tadi kemarin jadi akhir Februari kita pengen ziarah, pengen perjalanan spiritual, religius juga Iya. ke wali-wali Nyambut bulan puasa. nyambut bulan puasa. Nah kata si mama, ya udah dong kita ke Jakarta dulu aja. Iya. Jadi ke Jakarta dulu ya beneran juga Bib ya. Nah makanya kalau si Habib bilang di Bogor juga ada, ya ntar kayaknya kita ke Bogor juga. Di Bogor Empang itu ada kaitannya, nanti bisa dikonfirmasi di situ kakak. Iya. Saya ceritakan ini ya, artinya Habib Abdurrahman ini diberi petunjuknya itu dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Bogor gitu. Terkenal itu Bib ya? Iya terkenal. Iya Muhsin Al-Atas Dia tuh terkenal. kasyaf, bisa tahu di wilayah mana yang seluruh dia tahu. Iya benar. Siapa gitu. Aromanya Masya Allah. Jadi nih sore ini teman-teman traveler kita banyak banget belajar, banyak banget diberikan sesuatu yang sangat berharga nih sama Habib, sejarah dari Masjid Al Mukarromah, terus ke makam dari ketiga Habib ya, beliau ini. Iya. Sejarahnya itu banyak banget dikasih tahu nih sama Habib, diberikan informasi yang sangat ya subhanallah, yang sangat-sangat berharga nih Bib ya. Jadi kita kan nggak bisa melupakan sejarah dari beliau-beliau ini juga gitu. Untuk sejarah ini penting ya. Penting banget, Sejarah Bib. perjalanan Islam Benar, ini benar, penting banget. penting kita tahu. Benar. Iya, perjuangan beliau. Kalau kita nggak bisa jadi seorang wali, paling nggak kita mencontoh. Iya. Mencontoh apa? Mencontohnya aja susah. Bib. Kebaikannya. Oh iya susah. Susah, sangat susah. Aneh lah Bib. Tapi- Aneh aja nyontoh Habib aja susah Bib. Paling sedikit ada secuil yang kita bisa Iya Bib, serap benar dari Bib. situ ya. Bib. Benar Bib. Benar. Cuma yang unik lagi nih, Bib, mau nanya di Iya. masjid-masjid lain kita nemu di sini banyak banget kucing. Kebetulan kita juga pencinta kucing. Ini Habib miara nih ya. Emang ini peliharannya Rasulullah nih. Kita Jadi sering banget kucing, lihatnya mereka. kucing ini kucing liar sebetulnya. Cuman karena dia kan butuh makan juga ya. Iya benar Bib. Benar. Kalau kita bisa kasih makan ya tentunya ini makhluk Allah juga. Iya benar Bib. Benar Bib. Alhamdulillah. Ya, kalau hewan-hewan sembelihan ayam, kambing kita makan kan gitu. Iya Bib benar. Ya kan Bib. sapi apa jadi konsumsi kita. Iya Bib benar. Nah, kalau nggak ada manusia siapa yang kasih makan? Gitu. Walaupun rezekinya dari Allah juga ya pasti ada. Tapi kalau kita ada, kita berbagi bukan ada manusia aja, makhluk Allah juga wajib kita berbagi. Nah jadi saya kasih makan dia. Kadang-kadang ada juga yang bawain makanan, dia udah Simbol kasih. kasih sayang gitu. Iya. Iya. Apalagi makanya tuh aneh Habib, maaf saya potong. Iya. Tadi pas si Habib jalan sini, itu yang pada pada ngikutin. Wah ini bener nih kayaknya nih. Maaf nih Habib ya, bukannya ngejilat nih Habib. Ini kayaknya Habib penghuni surga. Insya Allah kita. Soalnya nih ya, makhluk kayak gini aja Pak ngikutin. Wah, beneran tuh. Ya, Hebat banget. Kalau saya ini cuman karena apa yang bisa berbagi gitu, berbagi. Jarang-jarang Bib, zaman sekarang tuh berbagi-bagi kayak gitu Bib. Sama orang aja nggak mau, apalagi sama binatang. Sejak pandemi itu kan banyak nih yang mereka pelihara akhirnya nggak bisa kasih makan dilepas. Oh, Dilepas di masjid. Jadi banyak. Nah di rumah kalau waktunya makan kita kasih makan. Gitu. Beliin makanannya. Ya alhamdulillah rezeki ada buat dia juga. Iya lebih beneran. Allah kan nggak tidur Bib. Allah kan melihat Habib kasih sayang sama dia, pasti Allah nambahin rezeki juga untuk Habib kan. Saya pernah pelihara ada Persia, Maine Coon, kucing Anggora pada itu. Itu dengan anak-anaknya ada 40 ekor. Ya, subhanallah. Kita di rumah Itu waktu saya berangkat haji 2016. Ini kucing sekian banyak makan. Jadi ada yang ngelihat gitu, oh kucing yang kecil kan, udah ini dijual nggak gitu. Terus keluarga di rumah bilang enggak, masuk jual kucing sini gitu kan. Ini kucingnya Habib, udah gitu. Akhirnya
kalau mau ya diadopsi aja, gak bawain makanan buat saudara-saudaranya yang lain. Iya, benar gitu. benar Jadi benar. banyak. Benar. Sampai tinggal 20-an. Tapi kita tadi makan. sempat di depan tempatnya Habib tuh ada yang kena skabies juga gitu. Iya. Itu sama Habib nggak dibuang. Itu emang buktinya kalau Habib memang benar-benar Pencinta binatang. Ya kasihan kita. Cat lover berarti nih Pak Habib. kita di rumah juga ada sekitar 40. Banyak ya. Soalnya si mama kan dokter hewan. Jadi kan saya lagi kalau kecil tuh kalau ada kucing di jalanan saya pungut. Saya piara gitu. Selagi kita masih bisa kasih makan dia nggak protes. Iya. Kalau kita kasih manusia kadang-kadang sakit. Iya kan? Si Habib bisa. Mana bisa protes dia? Iya benar. Kita kasih makan sedikit, banyak, diterima. Iya sih Bib, bener ya. Iya. Ikhlas aja dia Bib. Ikhlas ya. Ya gitu tuh Bib ya. Maaf banget nih udah mengganggu sorenya Habib. Makasih Nggak apa-apa, banyak. Ini emang tugas saya di sini ya. Tugas saya jalanin amanah ini udah. harapan kita juga kita posting ke media sosial juga yang lainnya lebih bergugah lagi dan lebih perhatian lagi sama Insya tempat-tempat Allah. ibadah. Betul. Iya. Sama Ya, teman-teman Karomah. ibadah dan Karomah dan tidak melupakan jasa-jasa beliau. Itu mendoakan juga ya. Mendoakan juga, benar. Iya. Jadi ya mudah-mudahan jadi ladang pahala dengan sini. Ini termasuk syiar juga kan. Iya benar Bib. Itu jadi ladang pahala juga. Iya Bib, benar Bib, benar. Selagi yang dia siarkan itu satu kebenaran, apalagi orang yang tadinya nggak mengerti akhirnya berubah jadi mengerti. Iya, Jalanin, benar, kan gitu. benar. Memang terkadang ada orang yang bilang oh nggak boleh syirik itu begitu. Hakikatnya kan kita minta mohonnya sama Allah. Tuh, Gitu. benar banget. Ini untuk Kan bukan untuk sama. mengingatkan kita. Iya, benar bahwa Bib. Islam itu diperjuangkan. Bukan kita terima terus diam, harus diperjuangkan. Beliau lah Benar yang banget. ikhlas berjuang ke sana ke sini. Benar Nah kita gimana kan? Iya, Jauh. benar banget Bib. Jadi semua itu kembali ke cara berpikir kita ya. Iya. Iya, mindset. Kalau caranya dia meminta kepada kuburannya, nah itulah itu iya. hal-hal yang jurus kepada kemusyrikan. Iya, Makanya benar. kita selalu kontrol. Ya paling nggak kita kontrol ya. Kalau ada hal-hal yang begitu puasa saja, dan bukan nggak ada, memang kadang ada. Itu kita tegur. Dan kita kasih penjelasan ya. Beliau nggak makan begini. Iya. Iya juga si Habib nih. Iya, karena dikasih hadiah gitu-gitu tuh enggak juga. Ya lebih kasih- masa makan begituan. Lah dia aja maaf beliau juga kan udah pahalanya udah tinggi banget Bib. Masa makan begituan. Jadi kita jarak kita mendoakan beliau. Iya, Itu akan benar. kembali ke diri kita. Iya, benar itu. Artinya air yang diisi penuh kalau kita tuang lagi kembali. Iya, benar. Udah cukup. Nah, Benar, beliau orang yang dimuliakan sama Allah. Itu dia maksudnya Bib. Jamin surganya. Nah kalau bukan beliau yang ada di surga siapa? Tuh. Coba harus kita yakinin. Betul, harus Jangan yakin. Iya. Benar, benar. Orang-orang yang diberikan kemuliaan dari Allah Ta'ala itu pasti dijaga. Iya. Walaupun ya masalah surga neraka itu urusannya Allah. Iya. Tapi kan kita harus mencermin ke situ, Betul. mencermin ke sana. Nah kalau kita mau buat cermin kemana yang salah, itu salah kan. Iya, benar banget. Tapi paling enggak kita tuh melihat sejarah perjuangannya. Ya. Beliau datang dari jauh di zaman itu beliau masuk ke satu daerah, satu negara yang beliau juga nggak tahu bahasanya. Benar banget. Iya kan? Bib. Benar banget. Itu sebuah perjuangan. Satu perjuangan yang Perjuangan. berat itu. Tapi kok dia banyak pengikutnya. Tuh. Jadi beliau bawa bekal masuk ke sini, beliau beli anak, jadi dibangun tempat ibadat, ajak masyarakatnya kan gitu, tuntun ke jalan kebenaran. Betul, benar. Ya, itu satu syiar yang luar biasa bagi beliau. Sementara beliau juga nggak tahu kan masuk ke satu negeri dia nggak tahu kan, beliau nggak tahu bahasanya. Sama- Kayak masuk ke sama Indonesia sekali, nggak tahu. benar, Sama kita masuk ke mana, wilayah mana nih, Hah. misalnya negara lain, Hah. kita nggak bisa bahasanya sih. Itu untuk menyesuaikan diri aja itu kan makan. Minimal kalau zaman sekarang Bib ya udah ada pesawat, kapal. Oh, beliau kan Iya. boro-boro hubungan sama keluarganya Bib yang di sana ya kan. Jadi masuk
bantahan. Bener-bener kalau yang bener-bener perjuangannya udah bener-bener wah, udah yang mati syahid itu Bib ya. Iya. Bener-bener perjuangannya mati syahid. Beliau-beliau ini kan dipelihara sama Allah. Iya betul Bib. Niatnya tadi Bib ya, beliau tadi. Niatnya itu untuk meluruskan syiar supaya orang-orang yang jalannya salah kembali ke jalan kebenaran. Biasanya memang umumnya di tempat kan beliau turun di tempat-tempat yang masih rusak lah gitu ya. Iya. Itu kalau yang masuk di tempat yang udah baik, orangnya udah beriman, buat apa dia masuk lagi? Iya benar-benar. Jangan, perjuangan beliau kan begitu, menunjukkan jalan yang benar pada orang-orang yang salah. Jalan. Karena imannya tuh kan tinggi ya Bib ya. Oh iya. Karena imannya tinggi. Tapi orang-orang awam kayak kita jangan bergaul sama orang-orang yang nggak benar Bib. Malah ketarik ya Bib ya. Ya tergantung dari pergaulannya. Iya benar sih Bib. Kalau belum kuat imannya jauh. Bagi yang udah kuat iman lah. Iya benar Bib benar. Saya kalau orang-orang yang mau perbuatan yang udah begini-begini di luar kacau, kemudian dia masuk masjid, mau sholat, saya bilang orang ini benar. Cuman hatinya yang tergoda begini kan, godaan setan, godaan teman. Baru kita bimbing. Alhamdulillah banyak dulu ada 20 orang yang bisa bimbing di sini. Kasih dunia. Alhamdulillah. Tarawatinnya saya makan dia makan, puasa di puasa. Iya. Apa adanya gitu. Tapi alhamdulillah banyak yang udah kerja di perusahaan. Jadi ya alhamdulillah. Ya itulah, kita nggak bisa nilai itu manusia nih pada saat ini. Wah dia begini. Satu saat dia benar, kita yang benar jadi salah bisa aja. Iya kan? Iya benar Bib. Kita lihat akhir umurnya. Artinya dia husnul khotimah kan gitu. Bisa aja di akhir umurnya menjelang kematian dia berbuat melanggar sampai dia murtad. Nah, itu yang bahaya. Iya benar. Nauzubillah min zalik. Jadi dalam manusia perjalanan hidupnya ada yang begini, kalau saya selagi dia mau masuk ke tempat yang baik, mau berubah, kita bimbing sambil kita perkuat imannya, terus harus diisi. Betul. Iya. Jadi harus ekstra ada gitu, fokuskan ke situ supaya dia lebih tebal lagi. Iya benar. Biasanya kan mereka hidup di lingkungan yang kurang bagus, sehingga dia terbawa. Ya. Benar. Ya, kita lurusin lagi, kita bimbing dia. Itu dia kuat akidahnya, dia nggak akan terpengaruh lagi, dan mungkin dia bisa meluruskan yang salah itu aja. Tuh, ya. Jadi ajarannya turun menurun ya Bib ya. Iya. Benar. Gitu. Jadi nih masih banyak nih Bib, udah ngeganggu, ya? Udah banyak banget Habib ngasih ujangan, ngasih pencerahan sama kita. Udah lebih dari cukup Bib, Baik banget nih Habib nih. Jadi gitu ya teman-teman traveler, ntar kita ketemu lagi di My Indonesia Channel berikutnya. Tunggu selanjutnya video-video dari My Indonesia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey